Bu Iro, aduh. Santai, Baik, santai, eh, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali untuk persamaan persepsi tentang kegiatan kita setelah In 1. Nah, Bapak Ibu, kami harapkan nanti bisa bergabung semua dalam kegiatan ini. Namun kita menunggu barangkali ada yang masih kegiatan di luar, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mari kita memulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diselesaikan. Baik, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bu Iro dan rekan-rekan peserta di sini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus karena kegiatan kita masih berjalan sampai Desember ya Bapak Ibu ya. Selalu semangat. Nah, sebelum mulai saya mau ajak Bapak Ibu untuk menyanyi dulu. Bukan menyanyi lagu Indonesia Raya, kan kemarin sudah ya. Kalau saya tanya, apa kabarmu? Sehat-sehat Bu, bagaimana moodmu? Bagus-bagus Bu. Mari kita fokus, yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Begitu ya Ibu-ibu ya? Oke. Masya Allah, Open iya, iya, iya. open Semoga mic-nya aman kita selalu. biar Bu yang Iro, siang ini tetap semangat Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Ya, Bu Oke. Fitri, Bu Fitri. Bagaimana Bu Ira? Siap ya? Kita menyanyi dulu Siap, bersama-sama nih. siap. Saya mah ikut-ikut aja pokoknya. Oke. Siap. Apa kabarnya? Sehat-sehat Bu. Bapak Ibu buka dong mic-nya biar kedengeran. Apa? Mic-nya dibuka. Jadi kita suaranya bareng-bareng. Sudah, Bu. Masuk-masukan Buat aja. masukan. Sudah dibuka, Ibu. Oke, siap ya. Sudah, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Sehat-sehat. sehat, Sehat, Bu. sehat, Bu. Sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus, Bagus-bagus baik, Bu. baik, baik, Mari baik, kita Bu. fokus. Yes, 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 yes. yes. Ayo belajar hari Saya ini. ini Siap belajar belajar hari hari ini. ini. Yeay. Nah, alhamdulillah. Wah, ternyata masih ada yang ngajar, yang lain juga. Suaranya luar biasa. Apalagi kalau ketemu ya tambah heboh ini. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah ada yang melakukan pengimbasan di sekolahnya masing-masing? Barangkali ada yang sudah Belum, pengimbasan? Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya? Oke. Tidak apa-apa, kan masih ada waktu ya, Ibu-ibu sama Bapak Ibu. Mungkin ada yang suaranya double ini, jadinya ngung. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan membahas tentang kegiatan kami, yaitu apa tadi aku takut salah baca Bu OJT. Iro. OJT. OJT. Nanti ojek online On the lagi. job training. OJT ya. JL ojek online Nah, dong. sebelum itu kita mau ngobrol dulu sama Bu Iro. Nanti Bapak Ibu setelah kita bahas boleh ada tanya jawab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Siap. Baik. Bu Iro dan rekan-rekan, alhamdulillah selamat datang kembali untuk peserta kelas 8 di pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemaparan dari Kemendikbud, Dikdasmen. Nah, kita mau coba bedah struktur program pelatihan, fokusnya pada spesifik di bagian 2 yaitu on the job training atau OJT. Nah, sama ini dan juga nanti ada in 2 kita juga sedikit membahas ya Bu Iro ya, biar ada gambaran Bapak Iya, Ibu. Bu. Siap. Izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Baik. Apa sudah nampak Ibu?
Sudah Bu. Baik. Nanti kita tanya jawab dulu nih dengan Bu Iro dan kita bersama-sama. Oke. Nah, Bu Iro, bagaimana sebenarnya struktur yang ada di OJT ini? Oh iya. Iya. Baik Bu Vivi, jadi di OJT ini memang kita harus bicarakan ya, jangan sampai teman-teman dan kita semua habis in 1 sunyi senyap. Nah, jadi setelah in 1 justru porsinya lebih besar nih Bu, OJT ini. OJT-nya adalah 120 JP. Wah. Nanti iya 120 JP itu artinya porsi untuk OJT yang mandiri itu lebih banyak Bu Vivi. Iya, Jadi betul. Bentar Mbak, aku lagi WA. Bu Mujia boleh di-unmute. Mohon maaf Ibu, ada yang suaranya double. Iya. Mohon di-mute dulu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Sebentar Bu. Jadi kemarin kan in 1 ya, saya, Bu Vivi dan teman-teman semua itu kan kemarin kita itu berbatas dengan teori. Nah, OJT-nya kita kan memahami. OJT-nya adalah aplikasinya Bu. Seperti itu. Sebentar, saya ini dulu Bu. Ada yang suaranya bocor. Bu Mujia, mohon maaf. Sebentar Bu. Oh, Saya baik. Udah saya bisukan Bu. Oh, baik. Silakan Ibu, dilanjut. Iya. Oke, lanjut Bu. Jadi intinya bahwasanya OJT ini kita adalah in 1 kan teori, OJT-nya itu prakteknya Bu. Prakteknya nanti kita akan sambung di in 2. Seperti itu Bu. Baik. Nah, sumber kita kan memang udah jelas dari ini ya Bapak Ibu ya. Nanti dari kementerian ya. Jadi kita program ini memang sudah dari kementerian. Mari kita langsung bongkar aja ya Bu Iro ya. Kita cari insight penting agar kita tahu. Yang pertama kita biar tahu apa sih alurnya. Kemudian programnya ini apa aja. Kalau in 1 kemarin kita sudah melaksanakannya. Jadi sudah tidak ada masalah ya untuk in 1. Nah, nanti setelah ini kita baru akan masuk ke tahapan on atau kita sering OJT. Nah, ini adalah intinya karena praktek di lapangan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu selama 3 bulan. Nah, nanti kemudian setelah 3 bulan akan ditutup dengan pelatihan in 2. Nah, kemudian kita akan membuat refleksi bersama dan berbagi. Total jamnya itu ada 212 ya Bu Iro ya. Ini ya, betul, Bapak Ibu bisa betul. lihat. 112 JP ya Bu Iro. Iya Bu Vivi, 212 itu adalah penjumlahan dari in 1 yang kemarin berjumlah sekitar 46 JP, kemudian ditambah lagi dengan OJT 120 JP Bu. Nanti ditambah lagi di in yang kedua, itu total seluruhnya adalah 212 dengan rincian in 1, OJT, dan in yang kedua Bu. Oh baik. Berarti kalau dihitung-hitung bisa 15 hari kerja penuh ya Bu ya. Wah luar biasa nih. Berarti untuk OJT ini memang kita harus fokus banget karena memang dirancang secara intensif. Dan di OJT ini bukan hanya sekedar praktek saja. Nah, ada strukturnya yang dibuat selama kegiatan 3 bulan tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan mempraktekkan, ya tadi sudah dijelaskan ada praktek di lapangan dan terakhir dengan refleksi. Nah, yang ditekankan di sini adalah kolaborasinya Ibu Iroh ya. Iya Bu, jadi kita kemarin di in 1 kan kita sudah mendapatkan teori nih Bu tentang inquiry kolaboratif, teman-teman mengidentifikasi, kemudian mensimulasikan, namun dalam kelas manipulatif. Nah di OJT ini teman-teman benar-benar diterjunkan langsung Ibu. Bu Vivi dan teman-teman diterjunkan langsung bahwasanya apa sih tantangan yang 4 langkah di inquiry kolaboratif benar-benar dipraktekkan dari asesnya, desain,
kemudian implementasi dan refleksi. Nah, di situ nanti benar-benar kita diberikan tantangan mengaksesnya, kemudian mendesain, mengimplementasi dan merefleksi. Dan itu nanti akan berulang terus Bu siklusnya, Bu. Baik. Jadi intinya dalam kegiatan ini, guru itu didorong tidak bekerja sendirian. Jadi Bapak Ibu itu diminta aktif menyelidiki bersama-sama tantangan mengajar, keberhasilan itu secara bersama-sama di sekolahnya. Nah, bisa di kelompok kerja yang ada di sekolahnya atau antar sekolah juga bisa ya, Biro ya. Oh iya, betul. Atau di kelompok pelatihan, misalnya sesama peserta di kelas 8 ini juga boleh. Jadi refleksi itu bukan untuk sendiri saja, tetapi nanti prosesnya bersama-sama. Nah, kalau dilihat seperti ini, kelihatannya pelatihan ini hasilnya harus oke banget ya Bu Iro ya? Ya pastilah, ini kan berulang-ulang Bu. Teori, praktek, kemudian dipraktekkan, nanti ada refleksinya, umpan balik, redesain kembali, gitu kan, diimplementasikan kembali, sampai nanti ada 3 siklus itu Bu di OJT-nya. Iya. Baik, nah kalau menurut pemaparan yang ada dari Kemendikbud ini, nah kita misalnya lihat sebentar, ada yang mau gabung dulu? Oh sudah ya? Tadi saya izinkan Bu. Baik, saya sambil share ya, masih kelihatan ya Ibu Iro ya? Kelihatan Bu, kelihatan. Baik, ya dari paparan yang tadi tentang ada 3 siklus itu, nah tentunya ini pendampingannya sangat spesifik ya. Nanti ada analisis video rekaman, praktik dari mengajar dari peserta, terus ada umpan balik yang terstruktur ya, dengan memberikan masukan-masukan serta bukti fisik dari video tersebut. Jadi tidak sekedar ingatan atau laporan saja, tetapi ada video yang bisa diperlihatkan atau namanya open class juga bahkan. Iya betul. Jadi nanti ada kegiatan di mana guru mengajar sesungguhnya ya Bu Iroh ya, sesungguhnya. Kemudian rekan-rekan peserta pelatihan menjadi observer di kelas tersebut. Wah, luar biasa ya Bu Iroh ya. Iya Bu, sangat terstruktur sekali ya. Jadi di sini kelihatannya sudah artinya pelatihan kita itu bukan selesai di teori saja, namun di sini didesain dari pengalaman pembelajaran yang kita sudah ketahui bersama ya, ada 3 itu, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Lah ini betul-betul tahap yang 3 itu sama diterapkan dalam pelatihan kita Bu. Jadi di IN adalah memahami, kemudian di OJT-nya adalah mengaplikasi, kemudian nanti di IN yang kedua adalah merefleksi. Jadi itu sudah terstruktur banget, dan di OJT nanti pun kita akan jelaskan Bu siklus 1, siklus 2, siklus 3. Sehingga di OJT ini teman-teman semua itu tidak akan bingung, ada panduannya, dan kita nanti akan bongkar Bu di LMS-nya. Sehingga apa yang kita paparkan hari ini jelas. Jadi kita nanti akan tanya jawab juga Bu. Selain kita berdua nih sedang diskusi, nanti akan memantik teman-teman apa yang masih dibingungkan, kita nanti akan diskusikan bersama. Betul sekali. Oke. Nah, nanti setelah siklus 3 ini akan ada penutupnya ya Bu ya, yaitu IN 2. Ya pasti yang merefleksi itu Bu. Iya. Nah, nanti ada IN 2 juga menjadikan sebuah wadah untuk mengedepankan hasil dari OJT. Nah, hari pertama nanti ada fokusnya identifikasi praktik baik yang sudah dilaksanakan selama OJT terkait pembelajaran mendalam, kemudian membahas kendala, terus bagaimana mengatasinya, dan kita saling belajar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, luar biasa nih. Lalu nanti kemudian ada hari kedua ya, ada presentasi juga tentang dampak pembelajaran mendalam bagi murid di sekolahnya. Begitu ya Bu Iro ya? Ya, itu semacam gladi Bu. Gladi sebelum puncaknya, nanti di hari kan tadi kan sampai kedua, di hari ketiganya Bu. Ada itu apa, nanti Bu? di IN 2 yang di hari ketiga itu ada talkshow Bu. Nah, di talkshow ini peserta nggak cuma cerita, tidak hanya bercerita saja seperti ini, namun harus ada buktinya. Tunjukin bukti perubahan praktek mereka selama OJT. Artinya di OJT nanti kan ada 3 siklus Bu.
Siklus pertama mereka mengakses, ya kan, setelah mengakses dia mendesain RPP, kemudian mereka akan kembali ke kelasnya mempraktekkan RPP-nya gitu, RPM-nya, kemudian direfleksi, kemudian didesain kembali, ya kan, kemudian dipraktekkan kembali lah. Di situ nanti apakah ada perubahan selama OJT pembelajaran sebelum mengetahui RPM, menerapkan RPM sampai nanti di teman-teman itu menerapkan RPM, Bu. Maksudnya apa perubahan-perubahan itu harus ada buktinya, Bu, tidak hanya cerita saja. Baik. Wah, itu ada talk show juga ya, Bu, ya? Wah, acaranya Betul, keren Bu. banget ini. Tentunya talk show ini sebagai bukti apakah ada perubahan atau tidak, apakah ada hal menarik, kemudian dan yang saya tahu nih, talk show-nya tidak cuma antar guru, sesama peserta, misalnya di kelas 8 begitu ya, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan pendidikan. Lah, misalnya yang saya dengar ada Pemda ya Bu ya, yang Pemda Iya, terkait iya, juga betul, Bu. bergabung dalam talk show tersebut gitu. Ada juga sesi kebijakan Pemda di acara penutupan pelatihan guru Bu Iro. Berarti ini acaranya Seru. seru banget ya. Menurut Bu Iro Iya. nih, makna dari program yang terstruktur ini bagaimana sih? Biar guru-guru Nah, ini jadi termotivasi Bu Iro. ya, jadi gini Bu, jadi kenapa dinamakan terstruktur di sini? Nah, ini karena sangat penting sekali. Karena nanti kan tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Vivi ya, bahwasanya nanti Pemda itu akan hadir, kemudian akan mendengar langsung dari para peserta ya. Hasil pelatihan itu nggak cuma jadi obrolan guru, tapi ada potensi didengar langsung sama yang membuat kebijakan di daerah, Bu. Nah, bisa jadi jembatan kan untuk mungkin dapat dukungan lebih lanjut misalnya dari fasilitasnya ya kan, kemudian apa yang diperlukan dalam RPM nanti akan didengar langsung oleh para pemangku kebijakan sehingga praktek baiknya nanti bisa berkelanjutan, jadi nyambungin inovasi di kelas sama dukungan sistem, Bu. Jadi suatu yang kadang suka lupa dirancang dalam pelatihan. Jadi biasanya pelatihan kan hanya teori saja, namun ini berkesinambungan. Dari teori, kemudian praktek, direfleksi, kemudian didengarkan langsung oleh para pemangku kebijakan yang nantinya akan diwujudkan, Bu. Bahwasanya RPM itu bukan hanya taraf perbincangan dari di antara guru dengan kami pengajar saja. Wah, luar biasa ya. Oh ya, dengar-dengar nanti di hari keempat juga itu ada evaluasi dari keseluruhan program. Ini berarti di bulan Desember ya Bu Wiro ya. Iya, Nah, ya bulan ada Desember refleksi awal, Bu. akhir, betul. Kemudian ada rencana tindak lanjut dan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran ini terus berjalan di sekolahnya masing-masing. Jadi jangan sampai kegiatan ini selesai pelatihan ya sudah gitu, tetapi ada berkelanjutan. Seperti itu ya Bu ya. Tentunya ada butuh Iya, rencana betul. aksi yang nyata di sekolah masing-masing. Iya, siap Bu Vivi. Nanti kita tetap bergandengan tangan ya, bahwasanya kalau kita lihat polanya tadi nih siklus yang sangat disadari. Kan memang kita kembali kepada prinsip pembelajaran yang adalah berkesadaran ya. Jadi sangat disadari yang belajar teori dulu di IN1. Kita sudah menyadari bagaimana teori-teori yang ada di IN1. Kemudian kita terjun, Bu, praktek intensif, yaitu dibingkai dengan yang namanya adalah OJT. Di dalam OJT ada 3 siklus yang harus dilakukan oleh para peserta dan itu ada pendampingan, Bu. Pendampingannya adalah 1 bulannya di OJT itu adalah 8 JP. Jadi nanti kami sama Bu Vivi akan hadir 3 bulan itu adalah 24 JP hitungannya karena 8 kali 3 kali pendampingan. Jadi polanya benar-benar terstruktur. Kemudian setelah itu kita refleksi di in yang kedua nanti. Jadi cukup komprehensif sepertinya. Begitu ya Bu Vivi ya? Iya betul Bu. Jadi contoh konkretnya mungkin begini. Kemendikbudasmen itu mencoba meningkatkan kualitas pengajaran lewat guru-gurunya. Struktur IN, kemudian OJT, IN1, OJT, IN2 dengan melakukan pendekatan yang spesifik itu dapat mendorong pembelajaran mendalam ini bisa terlaksana. Mungkin begitu ya Bu Iro ya artinya ya.
Ya, sangat betul sekali Bu Vivi, luar biasa nih ya. Jadi kita lihat sebuah model pengembangan profesional guru yang bisa dibilang sangat terstruktur, Bu. Jadi ada teori, ada praktek intensif di tempat kerja, job embed ya, ada kolaborasi, kita mempraktekkan inquiry kolaborasi bersama teman rekan sejawat atau teman pelatihan. Kemudian ada refleksi berbasis bukti, pendampingan juga. Jadi ujung-ujungnya pembuktian dampak dan berbagi praktek baik, bahkan menyentuh level kebijakan daerah. Karena nanti ada pemangku yang akan mendengarkan celoteh kita nih, tidak hanya cerita saja namun ada bukti-bukti yang akhirnya nanti bisa menghubungkan ke gambaran besar bagaimana investasi pada guru jadi kunci peningkatan kualitas pengajaran. Jadi struktur ini caranya spesifik sekali, Bu. Baik. Nah, dari obrolan kita berdua nih, barangkali nanti Bapak Ibu masih ada yang bingung, nanti akan dipaparkan lebih jelas oleh Bu Iro tentang apa sih tadi OJT, kemudian Indua, kemudian apa kaitannya dengan inquiry kolaboratif, kemudian ada pendampingan intensif menggunakan video, ada juga open class, nah banyak istilah-istilah, kemudian ada talk show, mengundang Pemda dan lain-lain. Nah, kemudian ada jadwalnya dan lain-lain. Nah, ini untuk kegiatannya lebih rinci lagi biar Bapak Ibu tidak bingung. Tadi apa sih yang kita omongin? Barangkali ada yang ini ngomongin apa ya? Nah, Bapak Ibu sudah buka LMS ya, yang OJT? Ada yang sudah buka? Sudah Ibu. Sudah ya. Oh, kalau sudah buka pasti udah ada gambarannya. Nah, untuk kegiatan OJT ini karena kemarin dari BPGTK itu sudah menginformasikan kepada kita bagaimana cara pengimbasannya, cara melakukannya seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi, lebih rinci lagi oleh Bu Iro. Bu Iro, silahkan ya, langsung saja. Saya Siap. share yang ini ya. Ya, sebentar ya Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat ya Bu? Sudah Ibu. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi obrolan kami tadi berdua, kalau misalnya bingung wajar sekali ya. Namun saya yakin kalau sudah membuka LMS tentang OJT rada-rada paham bagaimana polanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kami baru memberikan penyamaan persepsi petunjuk teknis OJT pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru nih. Jadi kami baru mendapatkan Bapak Ibu. Kami mendapatkan itu di hari dari Kamis ya Bu Vivi ya? Iya. Betul, hari Kamis setengah 5 ya kita. Setengah 5 Bu, setengah 4 sampai maghrib. Nah, kemudian kami dengan Bu Vivi itu sempat ya sedikit ya berselisih lah. Bu Vivi pengen hari Jumat, saya tidak boleh karena ini adalah hari libur. Kemudian Sabtu, jangan Bu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu biar Bapak Ibu menenangkan dengan keluarganya masing-masing. Makanya ini sebenarnya kami itu sering Google Meet berdua nih, maksudnya bagaimana nih supaya waktunya pas. Nah, jadi walaupun kita sudah pas-pasin yang namanya kita adalah semuanya punya jiwa, punya tujuan masing-masing di tempat kerja masing-masing, tetap yang namanya halangan itu ada. Namun tempat sampah ya. Namun ini kita berusaha sekuat kami lah, ikhtiar kami. Jika misalnya teman-teman belum hadir ini baru 7, artinya sekian dari teman-teman kita belum hadir, nanti ada rekaman dari Bu Vivi. Atau nanti ada kan temennya bisa menjelaskan, atau nanti bisa ke kami. Ya, jadi kenapa kita kok kemarin saat bikin yang terakhir kenapa tidak menjelaskan? Memang waktunya kemarin itu waktu yang tidak normal. Dengan kondisi Indonesia yang seperti itu, akhirnya ada beberapa JP kita itu agak tersita. Kemudian yang harusnya kita memang luring harus daring dengan berbagai seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon dimaklumin. Nah,
di sini tadi yang kita obrolkan sama Bu Vivi itu sebenarnya adalah sudah jelas sekali, namun apa salahnya saya menjelaskan kembali. Ini adalah sudah yang kita lewati ya di IN 1. Kemudian kita akan membahas di mana di alur pelatihan kerja atau sebenarnya adalah on the job training. Jadi Bapak Ibu mengaplikasikan teori-teori yang sudah kita pelajari bersama di sekolah masing-masing. Jadi intinya Bapak Ibu bahwasanya OJT itu nanti adalah, ini kan berlaku 3 bulan ya. Jadi di 3 bulan itu adalah siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Nah, di siklus 1 itu, nah ini mungkin di ruang lingkupnya dulu deh. Ruang lingkupnya adalah dirancang untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru melalui proses berkelanjutan yang meliputi kolaborasi. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian. Kolaborasi, implementasi, dan refleksi. Kegiatan ini berlangsung selama 3 bulan dan terbagi ke dalam 3 siklus utama. Masing-masing siklus mencakup nanti ada ases, ada perancangan pembelajaran, kemudian implementasi praktek di kelas, serta refleksi. Artinya kita semua nanti adalah mempraktekkan inquiry kolaboratif. Itu ruang lingkupnya. Nah, berikutnya adalah ruang lingkup yang 3 bulan itu Bapak Ibu, itu ada siklusnya, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, yang ini semua sudah tercantum dalam RTL Bapak Ibu, yang kemarin sempat kita perbincangkan bersama, bahwasanya di RTL itu kan, kemarin sempat ini ya, kita ada sedikit Bu ada berbeda persepsi ya. Nah, di siklus 1 itu Bapak Ibu pertama adalah mengimbaskan kepada rekan di sekolah. Nah, mengimbaskan rekan di sekolah ini Bapak Ibu mendokumentasikan ya paling nggak flyernya, kemudian kegiatannya. Jadi misalnya tidak video juga tidak apa-apa. Jadi hanya Bapak Ibu itu memberikan pengimbasan, ada dokumentasinya. Nah, kemudian ini mohon untuk pengimbasannya itu jangan melebihi tanggal 27. Jadi sebelum tanggal 20 nanti ada tanggalnya. Jadi boleh minggu ini, boleh minggu besok. Jadi jangan sampai melewati tanggal 27 untuk pengimbasannya. Nah, kemudian Bapak Ibu kemarin yang ditanyakan oleh, saya teringat yang ditanyakan oleh Pak Oping ya, yang nomor 2 itu, melakukan tahap ases bersama rekan pelatihan. Nah, di sini kemarin waktu penyamaan persepsi bahwasanya ases di sini ini bersama rekan pelatihan boleh skup rekan pelatihan yang kemarin Bapak Ibu. Jadi kan ada kelas bawah, ada kelas atas nih. Nah, itu bisa, boleh berdua untuk akses ya kan. Atau misalnya pengen mengakses bersama pelatihan di kelas juga boleh. Tapi kan kayaknya kalau misalnya dengan teman yang kelas 8 kemarin terlalu besar itu kan, boleh Bapak Ibu mengaksesnya bersama teman sekolahnya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu merancang membuat RPM-nya sesuai dengan tantangan akses tadi, apa ya yang perlu dikembangkan gitu kan. Nah, kemudian RPM-nya itu dipraktekkan di kelas masing-masing sambil divideokan Bapak Ibu, divideokan ya. Nah, divideokan di sini kemarin kesepakatannya adalah 2 JP, 1 JP-nya adalah 45 menit. Namun saya sama Bu Vivi takutnya kalau 90 menit nanti keberatan memorinya. Kemarin kami bersepakat itu adalah 45 menit. Namun 45 menit itu harus menggambarkan struktur RPP-nya, struktur RPM-nya harus menggambarkan dari awal sampai akhir, menggambarkan. Jadi tidak boleh, maksudnya tidak sampai misalnya hanya sampai di
kegiatan ini saja tidak boleh. Jadi semua dari kegiatan awal, kegiatan akhir sampai kegiatan penutupnya harus nampak semua. Kemudian nanti Bapak Ibu yang kelima adalah melakukan refleksi bersama rekan pelatihan, namun kami dampingi di situ. Nanti menunggu kapan waktunya dan dilaksanakan di mana. Kalau kemarin waktu kita penyamaan persepsi dilaksanakannya adalah di lokusnya. Nah, lokus di sini nanti kita menunggu dari dinasnya ya Bapak Ibu ya. Intinya di siklus 1, Bapak Ibu, satu adalah mengimbaskan, yang kedua adalah melakukan akses, kemudian merancang RPP, kemudian mengimplementasikan RPP sambil direkam videonya. Kemudian nanti Bapak Ibu ketemu kami membawa RPP dan membawa kita akan membawa videonya. Namun sebelum itu Bapak Ibu harus mengunggah di OJT-nya nanti akan kita bongkar. Kita lihat lagi LMS-nya ya. Intinya ada 5 itu. Kemudian Bapak Ibu nanti ada yang siklus yang kedua, sama. Siklus yang kedua adalah kita melakukan tahap akses bersama rekan pelatihan. Apa tantangan yang kita hadapi di siklus yang pertama, apa yang perlu kita tingkatkan, kemudian mendesain kembali Bu RPM-nya sesuai dengan materi yang berjalan, kemudian mempraktekkan di dalam kelas. Nah, mempraktekkan di dalam kelas ini adalah bukan Bapak Ibu mengambil video, tapi mempraktekkan di kelas adalah nanti saat open class, saat pendampingan yang kedua. Bertemu kami tuh sekitar 8 JP. Jadi Bapak Ibu tugasnya nanti hanya mengakses kembali area yang perlu ditingkatkan, kemudian merancang kembali RPP sesuai dengan materi yang berjalan, kemudian Bapak mengunggah lagi RPP yang kedua yang melalui redesign. Kemudian open class-nya nanti baru bersama kami. Kemudian melakukan refleksi kegiatan yang mempraktekkan dan merefleksi adalah dalam satu, misalnya gini, Bu Vivi di kelas bawah, nanti open class kelas bawah, saya kelas atas, open class kelas atas. Setelah kami open class, kita akan ketemu lagi untuk merefleksi. Kemudian siklus 3-nya sama Bapak Ibu, melakukan akses kembali, kemudian merancang RPM kembali, kemudian open class yang kedua, kemudian merefleksi. Jadi sudah ada gambaran Bapak Ibu ya, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 di OJT itu Bapak Ibu 120 JP. Kemudian 120 JP adalah secara mandiri dalam mengakses, mendesain, mengimplementasikan. Nanti mengimplementasikan itu ada yang didampingin oleh kami di siklus 2 dan 3. Kemudian nanti merefleksinya pun tetap didampingi oleh kami di siklus 1, 2, dan 3. Bu Vivi mohon maaf, mungkin sampai di sini dulu ada tidak gitu. Oke, jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Iro bahwa yang saat ini Bapak Ibu sedang laksanakan dalam waktu dekat tentunya siklus 1 dulu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu kan kemarin ngisi RTL udah mengisi ini untuk pengibasan. Kemudian melakukan tahap akses ini bisa dengan rekan satu sekolah biar lebih mudah. Apa permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu nanti tanggalnya silakan diatur. Kemudian merancang, ini membuat RPM. Nanti juga ada diunggah di LMS. Kemudian mempraktikkan di kelas masing-masing. Berarti Bapak Ibu langsung praktek mengajar di kelas masing-masing. Kemudian divideokan full ya Bu Iroh ya. Nah full karena nanti harus dilihat kita udah harusnya sih 2 JP, tapi karena kalau full tentunya untuk memori dan untuk pengiriman lama juga ya. Jadi ini memakainya 1 JP aja ya 45 menit ya Bu Iroh ya. Tapi tadi sudah dijelaskan Bu Iroh menggambarkan semuanya. Untuk ini Bapak Ibu bisa masukkan ke YouTube. Jadi yang kirim ke kami linknya. Karena kalau melalui drive banyak sekali barangkali ini ya, atau link drive juga bisa. Ya gitu ya Bu Iro ya.
Iya, betul. Iya, ketika Bapak Ibu mengajar, boleh di sini didampingi atau diobservasi oleh kepala sekolah atau wakil kurikulum. Silakan Bapak Ibu berkomunikasi dulu dengan kepala sekolahnya. Barangkali ada yang sempat, nanti dulu Bu Iro, jangan ganti dulu. Belum ya? Belum, sebentar. Nah, sampai di sini dulu nih Bu Iro, biar nggak bingung ya. Iya. Oke. Iya, soalnya khawatirnya kalau banyak-banyak nanti Iya, pengen nanti bertanya bingung. tapi disimpan Betul. malah jadi nggak jadi ditanyakan. Nah, betul. Kemudian kemarin kita bikin kesepakatan ya, tanggal 30 September kita sudah melakukan refleksi bersama. Di sini nanti di satu tempat yang akan ditunjuk oleh dinas, karena di sini belum di sekolahnya. Nanti yang kedua dan ketiga nanti ada di sekolah Bapak Ibu. Kitanya dan teman-teman ngumpul gitu. Sekarang untuk siklus 1 dulu, Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan. Kami persilahkan. Iya. Boleh raise hand atau langsung open mic-nya juga boleh. Biar mumpung kita ngumpul ya Bapak Ibu, walaupun di lewat dunia maya. Ayo, ada yang mau ditanyakan atau udah jelas banget nih? Udah jelas. Karena di Bekasi ini kan sebenarnya terakhir ya, barangkali Bapak Ibu udah dapat info dari daerah lain. Oh, udah bisa kok gitu. Ya udah gitu. Oh, Pak Oping, silakan Pak Oping. Langsung saja, Pak. Oke, Pak Oping, halo. Ya, sudah saya sematkan di layar. Mic-nya Pak mungkin belum aktif. Halo Pak Oping. Sepertinya masih di unmute. Iya, Bu. Nah, enggak sih, apa mungkin pencet apa? Oh iya. Tapi sepertinya beliau kemarin memang yang masalah akses itu ya Pak ya, Pak Oping ya. Iya. Ya ini berarti identifikasi Pak Oping. Di tahap akses ini identifikasi tentang permasalahan yang ada di sekolahnya. Begitu ya Bu Iro ya. Nah, iya. nanti yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam, Bu. Iya, betul, yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam sambil kemudian merancangnya. Ini boleh di satu tahap atau maksudnya satu waktu atau 2 waktu ini boleh. Silahkan. Nanti nah, ini kan izin bertanya semuanya Bapak Ibu. Di sini kan setiap sekolah mengirimkannya 2. Ada kelas rendah, ada kelas atas, gitu kan? Nah, itu ngobrol nih 2 ya, membuat rencana. Berkolaborasi bahasa sekarangnya itu. Oh, speakernya error, boleh di kolom chat Pak Oping boleh. Biar nanti kita langsung jawab dan teman-teman barangkali permasalahannya sama. Gitu ya. Oke, boleh teman-teman yang lain ini mohon maaf Pak Oping untuk speakernya sedang bermasalah, jadi belum bisa untuk open mic. Barangkali ada yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya untuk kegiatan on the job yang pertama, siklus 1. Bu Dwi. Oh, Bu Dwi, silakan. Bu Dwi mau bergabung, Bu. Oh, mau bergabung. Kira saya mau tanya. Kalau nggak ada yang tanya berarti udah paham semua nih. Iya, Bu Vivi, saya sedikit dulu Bu Vivi. Silakan Bu. Jadi di sini ada ciri-ciri kemarin Bu Vivi. Oh iya betul. Ciri-ciri bahwa sekolah itu sudah menerapkan PM. Ciri-cirinya apa nih? Nah ini menurut tokoh nih, Queen and Fulan ya Bu ya. Nah di situ ada 6 Bu, ada 6 ciri ya kemarin ya. Yang pertama adalah anak-anak itu banyak yang bertanya. Jadi saat KBM itu siapa yang bertanya? Saya itu. Jadi ciri-cirinya kayak gitu. Jadi anak-anak tuh terlibat aktif dan berpikir kritis ya itu ya juga ya. Iya, kritis ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan itu lebih dihargai dibanding jawabannya. Jadi pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi guru-guru itu sudah menghargai pertanyaan itu dihargai daripada jawabannya, untuk begitu. Kemudian yang ketiga adalah modelnya variatif Bu. Jadi tidak hanya ceramah saja, namun modelnya itu ya mungkin PJBL, PBL dan sebagainya itu variatif sekali di sana. Tidak monoton. Kemudian yang keempat adalah pembelajarannya mengaitkan hal-hal yang kontekstual atau hal-hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari anak. Jadi tidak terbatas hanya
teori di dalam kelas saja, namun mampu gurunya mengaitkan ke kontekstual, begitupun anaknya. Dalam kehidupan Sehingga sehari-hari ya. nalar kritisnya itu juga sudah terbiasa seperti itu. Kemudian yang kelima, nah di situ yang keenam ya Bu. Iya. Yang keenam Asesmennya atau ya, yang Bu, kelima ya? nih. Nanti sambil diin Bu, saya takut menyerapnya kurang. Ya. Jadi melaksanakan asesmen yang kemarin kita bahas Bu. Jadi asesmen for learning, as learning, dan asesmen of learning di Betul. situ. Nah, yang keenamnya apa ya Bu? Kok nggak ke saya nggak agak rada ini. Yang keenamnya tentang apa? Sebentar itu? ya, saya ada catatannya ini. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Nah, yang keenam perlunya kolaborasi. Nah, itu penting banget tuh. Kolaborasi. Udah ya, kolaborasi. Iya, kolaborasi. Nah, Jadi itu. sesuai Kembali dengan ke inquiry, kolaboratif ya. Kolaborasi itu sangat penting ya di sekolah tersebut. Nah, begitu. Itu ciri-cirinya. Misalnya Bapak Ibu menemukan, oh ternyata kelas saya kok belum PM. Itu kan tantangan nih. Iya. Nah, makanya oh ternyata anak-anak kok kalau diberikan kesempatan siapa yang bertanya, diam semua. Nah, itu kan adalah tantangan nih. Jadi bagaimana tantangan itu bisa terselesaikan dengan merancang RPM yang bisa berkesadaran, anak-anak bisa terlibat seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu Bu Vivi. Oke, nah ya berarti untuk ciri-ciri PM itu ketika kita sudah menghadirkan berarti kita sudah menjalankan ya Bu ya. Pendekatan PM-nya sudah berhasil dilaksanakan. Sudah jalan. Namun itu kan berjalan terus, tidak sekali mengajar sudah PM nih. Berarti besok udah aman dong, nggak kembali lagi ke masa lalu gitu ya. Tetapi terus ditingkatkan. Nah, sekedar sepil aja sambil menunggu karena nggak ada yang nanya nih, kayaknya udah paham semua Pak. Kita kebanyakan ngobrol ya berdua ya. Nanya Bu. Oh, ada yang mau tanya? Oke, Pak Fat, monggo. Silakan Pak Fat. Ini kan tahapan pertama dari siklus 1 itu mengimbas ya Bu. Iya, betul Pak. Nah, maksudnya mengimbasnya ini seperti apa ya Bu? Nah, mengimbasnya Bapak di KKG atau di kombel sekolahnya. Misalnya dalam kegiatan kombel di sekolahnya, Bapak bisa menjadi narasumber, begitu Pak. Bapak bisa menjadi narasumber di sekolahnya untuk mengimbaskan materi yang sudah disampaikan saat pelatihan Pak, saat in-1 atau saat Bapak udah belajar di asinkron juga kan udah dapet ya ilmunya ya. Nah, itu Bapak imbaskan kepada rekan-rekannya apa sih PM itu. Boleh juga dari awal ya PPT itu merubah ke PPB bagaimana, kemudian apa itu PM. Nah, nanti terakhirnya mungkin merancang RPM itu Pak, bikin RPP ya, RPP PM. RPM atau RPP dulu Bu? Ya RPP sama RPM sama Pak. Jadi RPM itu rencana pembelajaran mendalam. Dulu istilahnya RPP, sekarang RPM. Iya, tapi dari awal dulu jangan langsung bikin RPM gitu Pak. Tetap apa sih PM itu harus nyampe dulu begitu. Kadang kan untuk administrasi sekolah oke, pada bisa, tetapi mereka mempraktekannya agak berat. Nah, karena konsepnya belum masuk begitu Pak. Intinya kalau langkah-langkah pembelajarannya masih seperti biasa, belum RPM ya? Ya udah Pak, sudah sesuai dengan kerangka RPM yang sudah kita sampaikan. Iya, Bapak sudah buat RPM yang kemarin waktu itu kan Bapak sakit ya, tapi udah isi belum Pak yang di drive itu produk kelas? Produk kelas 8. Nanti saya cek ya Bapak udah. Kalau memang belum, Bapak satu sekolahnya dengan siapa Pak? Bu Fani. Oh, nah sama Bu Fani. Berarti Bapak berkolaborasi nih pengimbasan dengan Bu Fani di sekolahnya. Nanti kegiatannya difoto biar buat laporan bahwa Bapak sudah melakukan pengimbasan. Gitu. RPM-nya berarti masing-masing ya, kelas bawah sama kelas atas. Iya, dibuat 2. Betul. Nanti kalau pengimbasan, Bapak boleh menugaskan kepada rekan-rekannya setelah Bapak jelasin dulu, Bapak boleh, ayo kita bareng-bareng membuat misalnya dalam
kegiatan Kombel, teman-temannya diajak untuk membuat RPM. Begitu. Yang membimbing tentunya peserta pelatihan, Bapak dan Bu Fani di sekolahnya. Begitu, Pak. Bu. Bu Vivi, itu Ya. ada di kolom yang pertanyaan Bu Vivi ya. Oh, baik. Untuk Pak Fatwa udah Kolom cukup, chat. Pak? Cukup, Bu. Makasih. Oke, terima kasih. Ada yang di kolom chat. Ini pertama Bu Nia ya. Apa maaf tadi ciri yang ketiga? Oh, ciri PM. Nah, diulang nggak apa-apa ya, Bu? Nah, yang pertama, anak itu banyak bertanya. Ketika anak banyak bertanya, berarti dia aktif gitu ya, bukan berarti wah dia bawel banget nih nanya mulu gitu ya. Berarti dia aktif dan memperhatikan. Kemudian variasi modelnya. Yang ketiga, di kelas PM guru sudah mengetahui dengan kebutuhan peserta, mengajarnya secara kontekstual, mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, relevan. Misalnya contoh-contohnya langsung apa yang ada di sekitar kehidupan anak-anak, begitu ya. Itu yang ketiga Ibu Nia. Sekalian saya ulang lagi yang keempat, asesmennya ada asesmen as learning, off learning, dan for learning. Yang kelima, pertanyaan lebih dihargai daripada jawaban, dan keenam adanya kolaborasi. Kemudian, tapi itu kan nggak urut nggak apa-apa tadi ya. Mungkin antara saya dan Bu Iro nggak urut ya. Oke. Bu Indah nih, Bu maaf untuk memastikan untuk poin 2 yang akses itu berkaitan dengan pengimbasan PM, bukan akses terhadap RPM ya Bu. Yang ini Bu Iro nih. Iya. Gimana itu? Ini kan pengimbasan saya udah selesai Bu. Iya. Jadi ini pengimbasan itu satu tuh Bu. Itu pengimbasan Bu. Iya, ini udah selesai. Iya. Kemudian Yang kedua, itu bukan kedua. Ini kaitannya ini nanti akses, persiapan RPM ya Bu ya? Iya betul. Jadi bukan persiapan ke pengimbasan, ini udah habis Bu kegiatannya nih. Iya, udah selesai. Jadi yang akses ini kita identifikasi di sekolah kita permasalahannya apa. Kemudian kita mau bikin RPM-nya apa. Nah, ini nyambung 2 dan 3 ya? Iya, betul. Gitu. Karena untuk mempersiapkan yang nomor 4 Bu. Udah langkah inquiry kolaboratif tuh. Nah, betul. Yang satu akses, 2 desain. Nah, betul. Kemudian yang ketiga itu mengimplementasikan RPM tadi di dalam kelas divideokan. Iya. Begitu ya nanti Bu Indah ya. Iya, merefleksikannya sama kita. Iya. Nanti videonya kita buka saat yang ini pendampingan 1. Video dari Bapak Ibu kita tonton bersama-sama gitu. Kita nanti refleksi bersama tentang video pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelasnya. Serta umpan balik tentunya. Iya, betul sekali. Oke, kemudian Pak Oping tadi ya, terkait praktek mengajar, apakah harus dilakukan secara individu masing-masing atau rekan-rekan dari Kombel? Jika dari satu sekolah ada 2 peserta pelatihan yang ikut, apakah pembuatan video cukup yang mewakili? Misalnya saya dan Pak Nowo kan satu kelas, apakah hanya saya saja yang buat? Atau dua-duanya membuat video sesuai dengan kelasnya yang diampu? Izin menjawab ya Bu Iro ya. Silakan Bu Vivi. Jadi untuk yang ini setiap orang, untuk yang pertama ini setiap orang membuat masing-masing. Setiap orang divideokan. Nanti berarti satu kelas kita ada 30 ya Bu Iro ya. Berarti nanti kita mendapatkan 34. 34 ada teman ya. Oh iya. 34 berarti kita akan melihat maksudnya kitanya melihat 34 video. Tetapi nanti yang di open class tentunya kalau 34-nya nggak cukup ya Bu Iro ya. Jadi tetap buatnya masing-masing Bapak. Jadi Pak Oping bikin sendiri, Pak Nowo bikin sendiri. Pak Nowo misalnya di kelas atas, Pak Oping di kelas bawah, masing-masing buat sendiri. Untuk yang siklus 1 nomor 4. Iya. Nah, dua-duanya membuat di kelasnya masing-masing, divideokan, boleh didampingi oleh kepala sekolah atau wakil kurikulum.
Kalau misalnya beliaunya sibuk, boleh juga mungkin guru senior gitu ya Bu ya. Iya. Tuh. Kalau misalnya tidak ada semua, yang Bu, penting ada videonya Bu. gitu ya Bu ya. Iya, Gimana Bu yang Iro? penting ada videonya, Yang penting karena ada kan nanti yang videonya. Walaupun di merefleksi sini kita. tulisannya kan ada kepala sekolah nih. Tapi kalau misalnya Nah, mereka sibuk nggak bisa, ya yang penting ada videonya iya, dulu. Mm-mm. iya betul. Jangan sampai nggak mereka sibuk jadinya nggak buka video. Ini berarti deadline-nya sebelum tanggal 30 September. Begitu ya, karena tanggal 30 September kita luring, kita ngumpul, mau refleksi. Bu Vivi, maaf, itu Iya, rencana kita. itu Ini kan rencana kita. kita juga harus Nanti, iya, kita tetap harus menunggu komunikasi dulu ke dinas. dinas. Iya. Nanti kita Nah, tetap lapor ke dinas bahwa kelas 8 nah. rencananya tanggal sekian. Karena ini kaitannya dengan konsumsi dan Jadi tempat ya. gini Bu, untuk Mm-mm. ancang-ancang Iya. itu tanggal sebelum tanggal 24 aja Bu. Oh, tuh. Iya, karena kan Mm-mm. tanggal 25 Jangan sampai mepet ya. 27 itu dari Tadi saya dinas. mepet banget. Iya, jangan. Betul, Jadi betul. batas terakhir tanggal 23 Bu. Batas terakhir pengumpulan video berarti tanggal 23 Nah, ya. iya, dan itu Oke. pengimbasan juga Iya, sebelum tentunya tanggal 23 pengimbasan sudah harus pengimbasan. duluan ya. Iya. Pengimbasan harus duluan. Silakan nanti di kombel masing-masing langsung isi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ibu Gloria, silakan Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Siang Ibu. Selamat siang Bu Gloria. Langsung matikan kamera. Saya Boleh, mau nggak apa-apa. bertanya saja untuk Boleh. kejelasannya yang nomor 2 dan 3 itu. Jadi itu sudah masuk siklus inquiry kolaboratif ya Bu ya? Yang ini ya Bu? Iya, 2 dan 3. Mm-mm. Yang siklus 1 yang nomor 2 dan 3. Iya, betul. Iya. Betul Bu. Jadi nanti kita itu melakukan tahap akses sama rekan guru. Contoh aku sama Kak Julian nih, Miss Julian. Jadi nanti kami kolaborasi. Pertama kami cari dulu masalah apa yang ada di sekolah, seperti itu ya Bu. Betul sekali. Betul Bu Gloria. Ini kan kalau aku baca lagi materi kemarin, kita bisa lihat mungkin dari hasil asesmen mereka anak-anak, atau juga dari keseharian mereka di kelas yang mungkin ada kesulitan apa di kelas. Nanti kami kolaborasi, lalu kami identifikasi. Setelah itu di poin yang ketiga kami merancang ya Bu. Jadi Ya, betul, perancangannya Ibu. solusinya seperti apa. Nah, apakah kami bisa misalnya kami ada guru bidang nih di sekolah, kami bisa kolaborasi dengan guru bidang, atau memang kami berdua saja, itu seperti apa ya? Nah, itu kan ada kalau di kerangka pembelajaran, salah satunya ada kemitraan. Nah, Ibu boleh bermitra dengan guru bidang studi. Kalau memang materinya itu berkaitan, tidak masalah, kita bisa berkolaborasi. Itu sebagai mitra kita. Begitu. Begitu ya Bu Nah, Iro nanti ya? nih Bu, Vivi, kan Iya, silakan. di RPM itu kan ada desain pembelajaran, salah satunya adalah lintas mapel. Disiplin. Di situ Disiplin ilmu. jadi bisa. Nah, jadi artinya gini Bu Gloria, bahwasanya di siklus 1 memang sudah inquiry kolaboratif karena itu ada akses, kemudian ada desain kan, ada implementasi. Intinya bahwasanya produk kita adalah RPM itu dan 2 RPM dan video. Jadi tidak hanya RPM saja namun sudah terimplementasi dalam bentuk pembelajaran yang divideokan seperti itu. Betul. Karena memang program ini untuk mengatasi permasalahan dengan inquiry kolaboratif. Tujuan dari program ini. Jadi memang harus kita udah menggunakan itu ya. Bisa misalnya LK yang 8 ya Bu ya. Nanti bisa dilihat lagi ya Ibu Gloria ya. Silakan. Iya, utamanya misalnya dengarkan Bu Julian. Nah, nanti Ibu lintas disiplin ilmu dengan mitra siapa bisa nyambung semua. Begitu. Begitu Ibu Gloria, ada lagi?
Luar biasa, terima kasih Bu penjelasannya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita ngobrolnya Amin. kadang udah. Oke, terima kasih. Aduh, aduh. Baik, Bapak Ibu, nih setelah Miss Gloria ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Abdurrahim. Pak Farhan. Pak Farhan mau bertanya, silakan. Assalamualaikum Ibu Iroh dan Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, maaf izin bertanya, saya kan satu sekolahnya sama Pak Irwan. Saya mengampu kelas 4 dan Pak Irwan mengampu kelas 5. Nah, ini untuk pembuatan RPM-nya itu harus kelas rendah dan kelas tinggi atau bagaimana? Oh, kemarin Gitu yang aja sih, Bu. dikirim udah Bapak? Iya, yang dikirim waktu itu saya kelas tinggi dua-duanya, saya sama Pak Irwan kelas 5 sama kelas 4. Karena berkaitan dengan yang waktu itu ada pelatihan juga di Bandung. Jadi biar kalian langsung ada keterkaitan antara yang kemarin pelatihan di Bandung juga. Oh, baik. Ya. Gimana Izin aja Bu Vivi? Silakan. Iya. Jadi ini Pak Farhan, karena memang ini adalah kelas yang sebenarnya ya, jangan sampai manipulatif menurut saya. Silahkan Pak Farhan. Jadi sesuai dengan kelasnya. Jadi Bapak Farhan sama siapa Pak Irwan ya? Pak Irwan. Iya, sama Pak Irwan ya. Kelas Ya, 4 dan 5. itu sesuai saja Pak, sesuai saja. Jadi kelas 4 sama kelas 5 nggak apa-apa, kelas tinggi semua nggak apa-apa, karena kan memang Bapak nanti akan mengidentifikasi kelasnya masalahnya dan akan mengimplementasikan di kelasnya. Jangan sampai nanti Bapak malah terbebani juga. Ini saya memang kelas 4 masa kelas bawah enggak. Jadi sesuai saja Bu Vivi, nggak apa-apa menurut saya. Sesuai dengan kelas sebenarnya saja. Karena ini udah terlanjur ya Bu ya. Memang Iya. sebenarnya program ini kan kelas rendah, kelas tinggi. Tapi karena memang sudah terlanjur ya dilaksanakan saja dulu Pak, sesuai ya. Oke Ibu, baik, terima kasih penjelasannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan biar kita bisa sharing-sharing? Mungkin lanjut apa enggak Bu? Nah, boleh lanjut dulu Bu. Berarti sampai siklus 1 ya. Oke, sebenarnya lanjut, ini sudah secara tidak langsung semua ya. Iya. Jadi intinya bahasanya di siklus 1 pokoknya Bapak Ibu pengimbasan. Yang kedua, inquiry kolaboratifnya adalah akses. Setelah aksesnya sudah mendapatkan, Bapak Ibu mendesain RPM. Kemudian RPM tadi diimplementasikan dalam pembelajaran, dipraktekkan di kelas masing-masing, divideokan, videonya di YouTube-kan, kirimkan linknya. Nanti jadi Bu Vivi bertugas untuk membuat ya Bu ya, Google Drive atau Google Form lah, apalah yang bisa teman-teman itu sebelum tanggal 24 sudah mengirimkan RPM dan videonya. Kemudian di siklus 1 sebagai penutupnya adalah peserta melakukan refleksi bersama dengan kami, dengan Bu Vivi, dengan saya untuk pendampingan 1 dengan nanti kita sama-sama menonton video kelas atas sama kelas bawah, kita akan refleksi bersama. Seperti itu. Insya Allah paham Bu teman-teman ini. Insya Allah ya ini. Iya. Lanjut aja Bu. Iya, ini siklus 2 sama Bu sebenarnya. Jadi siklus 2 sama. Cuma ini open class. Kalau ini enggak rekam video. Iya, akses dulu, akses. Kemudian setelah akses mereka mendesain kembali, tapi dia mendesainnya kan RPM tuh, RPM-nya kan dimasukkan ke OJT di LMS. Mereka tidak usah membuat video. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat video, nanti kita open class.
Artinya Bapak Ibu mengimplementasikan di kelas antara nanti open kelasnya kelas atas, kelas bawah. Kemudian peserta yang lain itu menjadi observer. Seperti itu. Kemudian kalau siklus 3 sama dengan siklus yang pertama, siklus yang kedua, Bu Vivi. Iya betul. Ya, iya, dia nanti open kelas yang kedua. Jadi akses, kemudian mendesain RPM sesuai dengan materi yang berjalan. Kemudian jadi jangan sama kalau nanti kita tampilnya akan berbeda orang biar kita tahu lah ya. Terus nanti sama dengan siklus yang kedua ini. Dan Nah, ini iya. gimana Bu? Dan ini untuk yang open class kita persiapkan ini. Jadi siapa yang bisa kita tunjuk untuk open class? Tentunya sekolah yang sudah memiliki visi misi ya sesuai dengan PM. Nah, nanti saya ketika di Google Form, saya minta Bapak Ibu mengisi visi sekolah, visi ya. Kalau misi panjang, visi sekolah, nanti kita akan lihat mana sekolah yang memang visinya sudah PM. Itu yang memang dari aturan dari Kemendikbuddasmen seperti itu ya Bu Iro ya. Iya, betul. Kemudian di siklus 2 dan 3 sekolahnya berbeda, ganti. Misalnya tadi yang pertama Pak Farhan sama Pak Irwan misalnya. Untuk siklus 2. Maka di siklus 3 bisa pindah ke sekolah lain. Begitu. Tentunya tadi sama sekolah yang sudah memiliki visi PM. Ya ciri-ciri PM misalnya sudah prinsipnya dilaksanakan, pengalaman belajarnya sudah dilaksanakan, asesmennya sudah dilaksanakan, misalnya begitu ya. Oke, betul Bu Vivi. Gitu ya Bu Iro ya. Nanti siapa yang ini kita lihat dulu dan kita tentunya ada komunikasi dengan Dinas Pendidikan, dengan kepala sekolah Bapak Ibu. Karena nanti ketempatan nih yang open class berarti kita semua ngumpul di sekolah tersebut. Di siklus 2. Nanti siklus 3 pindah lagi ke sekolah siapa begitu. Begitu ya Bu Iro ya? Iya, betul Bu Vivi. Oke, boleh. Oke. Lanjut ya. Silakan. Nah, Bapak Ibu kan tadi siklusnya ada 3. Nah, masing-masing siklus nanti kan ada pendampingan nih. Jadi 120 JP itu Bapak Ibu dikurangin 24 JP. Jadi yang 24 JP itu adalah kita bertemu atau luring. Ini rencananya luring. Namun kalau saya lihat di KKA Bu Vivi itu daring Bu. OJT-nya daring. Iya, saya lihat kemarin daring tuh OJT-nya. Nah, ya lihat sikon mungkin. Iya, ini teorinya ini adalah kita pendampingannya adalah luring Bu Vivi. Jadi pendampingan 1 8 JP, pendampingan 2 8 JP, pendampingan 3 8 JP juga. Jadi totalnya adalah 24 JP. Artinya 120 JP di OJT itu di pembelajaran mandiri dikurangin 24 JP di pembelajaran secara luring Bu. Jadi masing-masing siklus nanti ada pendampingan. Nah tadi pendampingannya kalau pendampingan 1 ya kita sama-sama menonton video kemudian merefleksi ya kan. Nah pendampingan 2 nanti open kelas 1, kemudian pendampingan 3 open kelas 2. Jadi intinya ini adalah jadwalnya tetap jam 8 sampai jam 16.00. Hitungannya 1 hari itu adalah 8 JP Bu Vivi. Luar biasa. Ya kayak seperti kemarin luring ya Bu ya. Iya, betul. Waktunya tapi ini sebulan sekali kita ketemu dan nanti tempatnya seperti yang Bu Vivi paparkan bahwasanya nanti kesepakatan antara dinas dengan kepala sekolah kita, saya, Bu Vivi dan Bapak Ibu guru menunggu informasi dari atas. Nanti akan kita share di grup. Mau di mana tuh pendampingan 1, 2 maupun 3. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya Bu, saya harapan ayo dong ke sekolah saya. Itu lebih baik ya Bu Iro ya. Iya betul. Sekolah itu ingin Bu, saya ingin dengan kesadaran sendiri, saya ingin ngajarnya itu diobservasi misalnya ya.
Nah, itu lebih baik Iya, lagi. betul. Jadi kita juga sangat sangat bahagia tuh kalau memang ada guru yang memang memiliki keinginan ingin kita kunjungi, begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu Sampaikan Vivi. saja kepada kami, begitu. Kita tunggu ya Bu Vivi ya. Baik, Siap. lanjut Nah, dulu. berikutnya nih Bu Vivi. Betul. Tadi kan di siklus 1, 2, dan 3 artinya ada produk kan, RPM kan atau RPP lah sama ya kan. Nah, di situ harus di-upload Bu Vivi. Harus di-upload di LMS. Di situ ada tagihannya. Ya, tagihan siklus 1 Bapak Ibu nanti diunggah, di-submit. Seperti itu, nanti siklus 2 pun begitu, siklus 3 pun seperti itu. Dan nanti masing-masing siklus di pendampingan nanti tetap ada penilaian sikapnya ya Bu Vivi ya. Betul. Jadi kalau RPP ini adalah portofolio atau keterampilannya, segi keterampilannya, ya kan? Nah, nanti ada afektif, itu adalah kehadirannya, misalnya kayak gitu. Jadi ada porsinya. Jadi Bapak Ibu, yang kemarin misalnya saat post testnya nilainya misalnya, lah kok nilai saya rendah, nggak apa-apa Bu. Porsinya hanya 20%. Masih ada Iya. kesempatan banyak. Iya, jadi ada 80% itu dari Bapak Ibu mengumpulkan tugas dan kehadirannya, sikapnya itu tetap dinilai. Jadi saya lihat kemarin sebagian besar mengalami kenaikan. Ya, yang 100 ada, yang 93 ada, banyak juga yang 93 ya kan. Nah, yang mengalami penurunan ada juga Bu Vivi, 1 orang. Jadi Mungkin saya kurang konsen ya. Iya, mungkin kurang konsentrasi atau apa gitu. Kok bisa turun ya Kadang antara buru-buru post-test, Ibu. ya pretest dengan post-test kok post-testnya turun. Namun saya yakin sebagian besar teman-teman semuanya naik dan saya salut. Oke, ini nggak ada yang ditanyain ya teman-teman ya. Sudah jelas semua ya produknya ya. Lanjut dulu aja. Nanti kita sambil buka LMS ya Bu ya. Iya ya, siap. Sebentar. Nah, ini kegiatan on-nya udah ini Bu, saya udah ngomong terus nih kayaknya, udah paham. Ya, diulang-ulang. Ya. Iya, ini udah terus dari tadi nih, sama nih pendampingan 1, pendampingan 2, pendampingan 3. Intinya pokoknya di dalamnya adalah inquiry kolaboratif, produknya adalah RPM. Dimulai dari akses, mendesain RPM, mengimplementasikan, merefleksi gitu aja. Nah, ini kegiatan IN2. Kegiatan IN2-nya 32 JP nanti 4 hari Bapak Ibu. Ya, jadi sekitar akhir November sampai awal Desember Bu. Jadi kayaknya tanggalnya di November akhir ke Desembernya itu sampai tanggal 1 sama 2 doang kayaknya. Ya kayak kemarin Agustus September ya. Iya. Ya, artinya 32 JP dibagi 4 sama Bu. Jadi 8 JP seharinya. Jadi jam 8 sampai jam 16.00 Bapak Ibu nanti secara luring akan mengikuti kegiatan IN2. Kalau dalam pembelajaran namanya adalah refleksi ya. Kalau di pengalaman pembelajaran yang IN1 adalah memahami, on the job-nya adalah mengaplikasi, kemudian in-2-nya adalah merefleksi. Iya, seperti itu. Nah, agendanya nih seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kalau menurut saya sih konsentrasi kita di OJT aja nih 3 bulan ke depan. Ya, sementara yang dekat dulu ya. Iya, ini sebagai gambaran saja. Jadi gambarannya adalah nanti Bapak Ibu tetap ada jadwalnya dari jam 8 sampai jam 16.00. Artinya di sini banyak sekali nanti Bapak Ibu yang maksudnya kita hanya melihat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Vivi ya, kita itu melihat hasilnya ya. Jadi Bapak Ibu nanti namanya. Nah, ini Bu, agendanya nih kelihatan nggak ya? Jadwalnya kecil-kecil Bu Iro. Kecil. Nanti apa kita tetap kita kirim di grup ya. Kita kirim. Nah, kita kirim. Jadi intinya pendampingan 1 itu Bu, perkiraannya adalah 25 sampai 27 September, Bu. Nah, tapi kan di hari ini saya dengan Bu Vivi sedang ada hal lah yang harus kita kerjakan. Jadi nanti kita koordinasi dengan dinas, kepastiannya kemarin kita
ngasih tanggal 30, semoga disetujui. Iya. Kemudian nanti on the job yang kedua, pendampingan yang kedua di siklus yang kedua tanggal 27 sampai tanggal 29 Oktober, Bu. Seperti itu. Kemudian siklus yang ketiga pendampingannya adalah 24 sampai 26 November. Nah, nanti kita in yang kedua 29 November sampai dengan 2 Desember. Iya. Seperti itu Bu Vivi, kayaknya menurut saya sih teman-teman sudah jelas. Kalau memang belum jelas, boleh ditanyakan kembali kepada kita. Iya, silakan Bapak Ibu. Barangkali yang deket-deket dulu deh, kalau yang in 2 barangkali itu mah bisa ini ya. Ada Bapak Ibu, silakan. Ini Pak Farhan masih raise hand mau bertanya lagi atau yang tadi belum diturunkan? Oh udah, barangkali tangannya sampai Pak. Oke, Bapak Ibu udah jelas semua ini. Sepertinya jelas Bu, orang kita kan diulang-ulang terus dari tadi. Iya, intinya memang ya berulang seperti itu. Kita harapkan Bapak Ibu semua aktif dalam kegiatan ini. Kalau memang di lapangan mengalami kendala, silahkan, kita selalu open ya Bu Iroh ya. Bapak Ibu ada kendala apa, sampaikan saja kepada kami sebagai pengajar di kelas 8. Barangkali kami bisa membantu. Oh iya Bu Iroh, biar lebih jelas. Untuk RPM-nya nih, antara siklus 1, 2, 3 sama tidak? Nah, biar lebih jelas nih. Iya. Tadi saya sepertinya sudah menyinggung Bu Vivi. Sudah disinggung, betul. Materi yang berjalan, artinya bahwasanya sesuai dengan materi yang sebenarnya di kelas. Artinya materinya jangan sama, kan berjalan terus. Betul. Iya kan? Nanti mandek aja pelajarannya itu terus. Nah, jangan. Jadi redesign itu artinya bahwasanya di sini tantangannya ternyata yang harus dikembangkan areanya ternyata yang ini, gitu kan? Bukan lagi. Tapi materinya beda Bu. Betul. Materinya beda. Jadi kan artinya bahwasanya kan mau materi apa? Kita membuat RPM kan sudah ada 4 unsur tadi kan ya. Unsur identifikasi, desain, pengalaman, sama akses. Seperti itu. Jadi materi apapun ya memang harus menempelkan 4 unsur dari RPM itu sendiri. Jadi mungkin kemarin ada yang terlewat. Nah itu nanti dilengkapi namun materi yang berjalan Bu. Baik, berarti ini biar lebih jelas lagi walaupun tadi Bu Ira sudah nyinggung ya. Berarti Bapak Ibu nanti hasil dari OJL ada 3 RPP dengan OJT saya. Ya OJT. Itu OJL di atas. OJT itu coba Bu lihat nih. Iya itu OJL. On job learning. On the job learning. Itu OJL. Baik, itu intinya nanti ada hasilnya 3 RPP produknya ya. Produknya 3 RPP dengan materi yang berbeda, yang berjalan. Ikuti aja materi di kelas tersebut sampainya apa gitu ya Bu Iro ya. Iya betul. Oke, ini biar lebih mencerahkan Bapak Ibu. Oke. Iya siap. Sudah kelihatan Bu untuk di LMS-nya? Sudah, iya boleh Bu sambil dibuka. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa mempelajari apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya di LMS sudah ada semua ya Bapak Ibu ya. Ini ada petunjuknya. Silakan dibaca-baca lagi ya Bu Iro ya. Ya nanti dibaca-baca lagi. Kemudian di sini ada saat nanti siklus 1 2 3 di sini sudah ada kegiatannya mau apa. Terus seperti ada itu Bu. Jadi sebenarnya sudah lengkap semuanya. Namun kami itu kemarin para pengajar itu ada yang namanya pertemuan penyamaan persepsi. Jadi kita tuh kayak punya hutang juga. Jangan-jangan nanti persepsinya berbeda-beda seperti itu. Nah, biar sama siklus 1, siklus 2, siklus 3. Intinya kalau siklus 1 adalah RPM sama video. Nanti siklus 2
RPM sama open kelas 1, siklus 3 RPM dengan open kelas 2, seperti itu. Nanti dilihat-lihat lagi. Ini nanti ini kemarin yang Ini ada yang di RTL ya Bu RTL ya, Bapak Ibu jadwalnya. ya, dan tadi sudah saya tayangkan ya. Jadi mengimbaskannya Bapak Ibu kan ada 7 modul tuh. Boleh nggak Bu, misalnya ngambil 1 modul boleh, yang penting intinya adalah mengimbaskan. Bu, saya boleh nggak 7 modul saya akan 2 Ringkas. minggu? Sangat boleh, Ya. sangat boleh banget itu ya. Seperti itu, namun ya namanya di sekolah ya Bapak Ibu. Ya kalau sekolah saya itu belajarnya Ya seminggu mungkin sekali saja. begitu. Kalau misalnya 1 minggu sekali Bu Iro, kita siasati. Iya, Modul 1 iya, di minggu sekian, minggu 2 iya, kita nggak apa-apa jadi narasumber terus di iya, sekolahnya. Jadi bertahap. Memang kalau langsung disampaikan semua pasti iya. nggak akan nyampe Blenger, tuh blenger. materi. Iya. Oke, terus Ya Bapak Ibu di sini nanti di aja situ sampai kan berapa ada hari? unggah nih Bu. Ini ada unggah RPP-nya nih. Oke. Nah, ini unggah RPP ini adalah unggah RPP untuk siklus 1. Ya. Ya kan? Pasti nanti ada 3 kan? Nah, nanti selanjutnya unggah RPP hasil perbaikan. Tuh, tapi materinya yang berjalan. Materi yang berjalan. Kemudian itu ada rubriknya nanti ya. dilihat ada rubriknya. Ini hasil penyempurnaan, itu hasil dari siklus yang ketiga. Open kelas 2. Jadi sebenarnya ini teman-teman menurut saya sih udah paham Bu. Baik. Tinggal actionnya. Actionnya kami tunggu. Saya yakin Bapak Ibu itu luar biasa, pasti bisa menghasilkan yang luar biasa juga. Kami tunggu benar-benar nih. Kami mengharapkan aha momen ya Bu ya. Aha momen di saat kita melihat, wow, keren gitu kan. Aha momen dari kegiatan ini nih. Dan saya yakin Bapak itu tuh bisa semua. Siap. Ada pertanyaan nggak Bu nih? Bapak Ibu, halo, masih ada di tempat? Jangan-jangan pada ngantuk ini. Oh, ada Bu Dewi. Bu Dewi, silakan. Bu Dewi, boleh open Bu mic. Iro, Bu Vivi, punten numpang tanya Boleh, mau silakan. mastiin tanggal video yang tadi Bu, jadinya nggak jadi tanggal 30 ya Bu? Paling telat tuh tanggal Bu. Kalau dari jadwalnya itu tadi kan tanggal 25 sampai 27 ya. Jadi terakhir tanggal 24 ya Bu. 24. Tanggal 24 itu sudah di-upload ya? Iya, tanggal 24. Oh iya baik. Baik Kita Bu. ikutin jadwal dari atas Terima aja. kasih. Ya baik Bu Fitri. Baik Bu Iro. Baik, mohon maaf, emang awalnya kita tanggal 30, tetapi itu pun udah terakhir banget. Kalaupun 30 nggak boleh ya Bu ya. Nah, memang ini sebenarnya masalah pribadi kita ya. Kita memang mau ada kegiatan ya. Tapi kita ikuti jadwal saja sebelum tanggal 24 ya, deadline ya Bu Iro ya. Iya, 24 Bu. Dan tanggal 24 nanti Bapak Ibu tinggal nyematkan link YouTube-nya saja. Iya, baik Bu Vivi, Bu Iro, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Dewi. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin nanti bisa disambung di WA, nggak apa-apa Bu, kalau misalnya ada kendala, nanti disambung di WA. Kami insya Allah terbuka ya. Kalau misalnya kami tidak bisa menjawab, PR buat kami, nanti kita akan kolaborasi dengan para fasil-fasil yang di Bekasi. Bu Gloria Bu. Oh ya, silakan Ibu Gloria. Ibu, maaf saya mungkin terlewat. Apakah nanti dokumentasi pengimbasannya dikirim melalui LMS atau seperti apa Ibu? Kalau baik Bu Gloria, kalau di LMS saya belum nemu untuk upload yang ini, upload yang dokumentasi ya. Namun nanti Bapak Ibu sementara dikirimkan di Google Drive. Nanti saya sematkan Google Drive yang kemarin dokumentasi, tapi nanti saya sematkan nama per orang.
Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan ke situ. Ya, ada minimal maksimalnya nggak Bu Iro? Kalau Bapak Ibu mau dimasukkan ke media sosial, misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pengimbasan, ada buktinya, juga diperbolehkan. Agar kita juga sambil mensiarkan mengimbaskan ke yang lain bahwa ini kegiatan PM sudah dilaksanakan, didesiminasikan di sekolah masing-masing gitu. Jadi di LMS memang belum ada ya Bu Iro ya, nggak ada buat unggah video atau fotonya. Nanti di Google Drive kami ya Bu Gloria ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gloria. Ada lagi? Mungkin cukup Bu, sudah 1,5 jam ini. Baik. Ada lagi. Pak Fatua. Apa-apa. Silakan Pak Fat. Nah, tadi kan untuk pengimbasan, kan kita ada 7 modul ya Bu. Iya. Tapi waktunya nggak terbatas ya Bu, karena kan kayak di sekolah kami itu kan biasanya pertemuan guru itu kan hari Sabtu saja gitu. Iya. Mungkin bisa ke 7 modul tersebut gitu. Nah, mungkin begini Pak Fat. Misalnya Bapak mau mengimbaskannya hari apa nih? Misalnya Sabtu besok misal. Ya. Boleh 1 modul dulu. Terus kemudian minggu depan Bapak mau pengimbasan lagi, 1 modul lagi. Tidak harus langsung dalam 1 hari itu 7 modul. Pasti pusing pesertanya. Pesertanya pasti nggak akan dengerin. Bapaknya capek. Terus peserta juga nggak tahu isinya apa karena buru-buru. Atau kalau kemarin Bu Rani dia membuat PPT-nya diringkas. Nah, yang itu adalah siasati masing-masing. Apa mau 1 minggu 2 modul misalnya. Yang penting untuk yang dokumentasi sudah ada mewakili gitu sambil berjalan. Kita sebenarnya masih panjang ya. Ini. Nah, pengimbasan itu mungkin pengimbasan awalnya yang didokumentasikan. Selanjutnya materi selanjutnya memang harus diimbaskan ke teman-temannya. Bisa di pertemuan selanjutnya begitu Pak. Nggak langsung bikin RPM dulu. Misalnya tentang PPT dan PPB biar orang mindsetnya dimasukkan dulu. Boleh Pak itu dulu. Satu-satu. Nggak apa-apa. Yang penting ada dokumentasi bahwa Bapak sudah melakukan pengimbasan. Gitu ya Pak Fat? Bu, terima kasih Bu. Baik, sama-sama Pak Fat. Ada lagi Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, barangkali kegiatan untuk pada hari ini kita mau akhirnya atau bagaimana Bu Iro? Boleh Bu, insya Allah sudah paham. Nanti Bapak Ibu jika ada kendala di tengah perjalanan kegiatan ini, silakan boleh tanya melalui grup biar sama-sama saling berbagi pengalaman, saling sharing. Boleh juga langsung japri ke saya atau Bu Iro. Kalau di grup kadang ada temennya, oh saya udah melakukan pengimbasan nih, udah gini, saling info juga boleh, saling ini, biar grupnya juga aktif. Gitu ya Bu Iro ya? Iya betul Bu Vivi. Baik. Bapak Ibu, alhamdulillah untuk kegiatan pada hari ini kita sudah sampaikan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa melakukan kegiatan ini dengan bahagia. Karena kalau kitanya ikhlas, kitanya bahagia, nah insya Allah itu tidak akan ada yang merasa merasa terbebani pekerjaan kita. Begitu kita laksanakan dengan ikhlas, dengan santai seperti itu. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perjalanan kita masih baru berapa bulan. Masih ada sampai Desember. Semangat terus Bapak Ibu. Saya ingin tahu ya.
Foto Bu Vivi ini nanti aku yang screenshot deh biar semuanya kelihatan. siap. Ini nggak bisa kelihatan semua Bu. Ya, Ada Bapak yang Ibu, saya minta untuk open itu dong, open cam. Nah, open cam buat laporan juga bahwa kita sudah melakukan penyamaan persepsi ya Bu Ibu penyamaan ya. persepsi. Iya betul. Oke, Iya. senyumnya dong yang manis. Iya. Tuh kan baru kelihatan ada Bu Julian, Pak Farhan. Iya, ini Bu ada Bu Munia, Pak Ica. Nono, Mantap Pak Fat- banget. Bu Dewi. Oke. 1, 2, 3. Nah, terus apa gayanya Bu? Tuh, itu Vivi? ikutan Bu Dewi deh. Nah, sebentar belum. Aku mau kirim dulu sebentar. Oke. Langsung. Oke. Kemarin soalnya dikit yang kena. Iya, ini di saya nggak bisa kelihatan semua. Oke, ini ya. Lah aku nggak bisa screenshot Ya, satu aja, kan tangannya pegang. Iya. Iya. Nah, Bu Yuda ini yang nongol nih. Iya, sebentar, Ya, Bu sebentar. Yuda. Sebentar, Bu. Oh, Kenapa Bu kalau Gloria bisa sama kemarin? Bu Julian Oke, udah. bareng ya. Siap. Ya. Masya Allah, ternyata segar-segar banget Bu setelah dibuka Iya nih, kameranya. siapnya masih seger. Mantap. Iya, menyenangkan sekali. Udah belum Bu Iro? Tangannya pegel. Udah aku kirim kayaknya. Udah aku kirim. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kegiatan pada hari ini dicukupkan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Barangkali kami mempunyai banyak kekurangan dalam segi kata dan perbuatan, mohon dibukakan pintu maafnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi. Sukses semuanya. Kami Nah, tunggu sehat ya selalu. video hebatnya. Iya. Oke, izin saya tutup kegiatan pada hari ini. Kita tutup linknya. Terima kasih semuanya.